Di kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan alur cerita dari film berjudul The Kindergarten Teacher, yang rilis tahun 2018. Langsung saja kita menuju alur ceritanya. Just wondering why you wrote it from a boy's point of view. I don't know. Di awal, kita diperlihatkan seorang guru TK bernama Lisa, yang sedang mengajar di sebuah TK seperti hari biasanya. Tanpa diduga, Lisa mendengar salah satu muridnya yang bernama Jimmy, sedang merangkai beberapa kata dengan cara bergumam. Lisa pun terkejut mendengar hal tersebut, dan langsung menulis semua yang diucapkan oleh Jimmy, dengan menggunakan selembar kertas. Sampai di sini perlu kita ketahui, bahwa Jimmy yang berumur 5,5 tahun itu, tak mengetahui jikalau ucapannya tersebut merupakan sebuah puisi. Lisa pun kemudian meminta tolong pada pengasuh Jimmy yang bernama Becca, agar menulis kata-kata yang dikeluarkan Jimmy, jikalau Jimmy membuat puisi seperti tadi. Tanpa berburuk sangka pada guru tersebut, Becca pun dengan senang hati melakukannya, jikalau nanti Jimmy mengeluarkan puisi saat di rumah. Di sini juga perlu kita ketahui, bahwa yang membuat Lisa sangat tertarik dengan puisi yang dikeluarkan oleh Jimmy, yaitu karena dirinya bercita-cita menjadi seorang pembuat puisi yang terkenal. Bahkan untuk mengejar cita-citanya itu, Lisa rela mengambil kursus puisi, yang dilakukannya tiap seminggu sekali. Pada malam harinya, Lisa mencoba membacakan puisi yang dibuat Jimmy pada suaminya yang bernama Grant. Suaminya pun mengapresiasi puisi yang dibacanya seperti yang biasa dia lakukan ketika istrinya membaca puisi yang dibuatnya. Namun, kali ini Grant merasa ada yang berbeda dengan puisi tersebut. Lisa pun langsung jujur pada suaminya bahwa puisi tersebut dibuat oleh salah satu muridnya. Keesokan harinya saat di dalam kelas puisi, tanpa diduga si pengajar yang bernama Simon, terpukau dengan puisi yang dibacakan oleh Lisa. Bahkan tak sampai di situ saja, teman sekelasnya pun juga ikut takjub mendengarnya, karena puisi yang disampaikan sangatlah dalam, dan penuh makna. Hal itu menunjukkan, bahwa puisi yang dibuat oleh Jimmy, terbukti sangat bagus dan sangat indah. Keesokan harinya, Lisa mencari cara agar dirinya bisa selalu dekat dengan Jimmy, demi bisa mendapatkan puisi yang berkualitas lagi dari anak lugu tersebut. Namun seperti anak kecil pada umumnya, Jimmy tak terlalu menggubris pertanyaan Lisa mengenai puisi yang dibuatnya dan tetap fokus dengan aktivitasnya sendiri. Beberapa jam kemudian saat pulang sekolah, Becca memberinya puisi yang keluar dari mulut Jimmy saat berada di rumah, yang dia catat sesuai permintaan Lisa. Becca pun mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui Jimmy sering berpuisi, sebelum dirinya bekerja di keluarga Jimmy dan membuat Lisa tampak takjub dengan bakat yang Jimmy miliki. Namun menurut Becca orang tua Jimmy yang sudah bercerai, kemungkinan tak mengetahui tentang bakat yang Jimmy miliki, karena sangat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Kemudian saat masuk ke kelas puisinya, Lisa membawakan puisi kedua yang didapat dari Jimmy, dan puisi tersebut kembali membuat decak kagum dari Simon beserta semuanya yang ada di ruangan. Tanpa diduga, Lisa tak menyebut bahwa puisi ini adalah milik Jimmy, ketika salah satu peserta menanyakan tentang detil puisi yang dibuatnya. Hal itu menunjukkan, bahwa Lisa sudah melakukan plagiat terhadap karya orang lain, yaitu dengan mengakui karya yang bukan miliknya. Sepulang dari kelas puisi, dengan mood bahagia Lisa pun masuk ke kamar anak perempuannya yang bernama Magda, untuk menanyakan kabar sekolahnya. Namun terlihat, Magda tidak antusias dengan kedatangan ibunya yang menunjukkan, bahwa keluarga tersebut tidak harmonis. Karena kita bisa lihat saat Lisa bertanya, anaknya hanya sibuk dengan media sosialnya saja, tanpa menjawab pertanyaan ibunya dengan baik. Keesokan harinya, untuk mendapatkan puisi lagi dari Jimmy, Lisa sampai-sampai membangunkan anak itu saat jam tidur siang, yang menunjukkan perilaku Lisa mulai tak wajar. Walau sudah dibangunkan, Jimmy tak mengeluarkan puisinya sama sekali, karena mengingat puisi Jimmy hanya muncul di waktu tertentu. Tanpa diduga beberapa jam setelah itu, Jimmy mengeluarkan puisi yang ketiganya, di saat Lisa belum siap untuk mencatat puisi yang tiba-tiba dikeluarkan Jimmy. Sehingga, hanya beberapa bagian yang bisa dia tulis. Megan pun yang merupakan asisten pengajar di sekolah itu, tak mendengar dengan jelas ucapan Jimmy, karena dirinya sedang mencuci piring. Saat jam pulang, Becca berpikir jikalau Lisa adalah sosok ibu yang baik karena sudah memperhatikan anak orang lain, dengan penuh perhatian. Padahal yang perlu kita ketahui, untuk anaknya sendiri, kedua anaknya seperti tak merasa diperhatikan oleh Lisa, dan seringkali mengacuhkannya saat berada di rumah. Sepulangnya dari mengajar, Lisa menemui Sanjay, yang merupakan pamannya Jimmy. Hal itu Lisa lakukan, karena ayah Jimmy selalu sibuk, ketika diminta bertemu untuk membicarakan bakat anaknya. Di sini pun terungkap, bahwa Sanjay lah yang pertama kali mengenalkan puisi pada Jimmy, yang hanya bertujuan untuk mengisi waktu saat bermain dengan keponakannya.
Lisa pun menuturkan bahwa dirinya ingin sekali mendukung bakat Jimmy yang notabene terbukti bisa membuat puisi spektakuler dan sangat dalam. Yang Lisa takutkan yaitu bakat Jimmy kemungkinan bisa hilang jikalau anak tersebut tidak dilindungi dari penyebaran informasi zaman sekarang. Karena Lisa sangat khawatir bahwa penyebaran informasi yang tak baik di berbagai media sosial bisa merusak bakatnya. Namun tanpa diduga, Sanjay tak terlalu menggubris masukan dari Lisa, karena dirinya juga sibuk bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Sehingga, Sanjay hanya mengapresiasi kedatangan Lisa ke tempatnya bekerja, sambil mengatakan bahwa dirinya akan berbuat yang terbaik untuk Jimmy. Di hari lain saat jam istirahat sekolah, Lisa memasukkan nomor HP-nya ke HP Jimmy, dan mengatakan agar segera menelpon jikalau Jimmy menemukan puisi lainnya. Setelah pulang mengajar, Lisa dan Grant berdebat dengan anak lelakinya yang bernama Josh. Di mana Josh tak mendengarkan masukan dari orang tuanya mengenai jurusan kuliah, dan lebih memilih untuk menjadi seorang tentara. Karena diketahui, Lisa berpandangan bila menjadi tentara sangatlah tidak berguna, dan tak mau anaknya mati di medan perang, hanya untuk memperebutkan minyak. Josh yang tak mengikuti arahan ibunya, meninggalkan kedua orang tuanya dan pergi keluar. Di sini tampak bahwa kedua orang tua tersebut tak dihormati sama sekali, walaupun tujuan Lisa dan Grant ada baiknya. Saat kedua anaknya tak ada di rumah, mereka pun memutuskan untuk memanfaatkan keadaan. Namun di tengah aktivitas tersebut, Jimmy menelpon Lisa, dan berkata bahwa Jimmy mempunyai puisi. Tanpa berlama-lama, Lisa pun langsung mencatat puisi keempat tersebut, dan menyebabkan Grant dibiarkan sendiri. Keesokan harinya karena Lisa tak sabar untuk diberi puisi lagi, Jimmy mulai merasa terganggu dengannya, sebab Lisa menelponnya dikala Jimmy ingin tidur. Kemudian di hari lainnya, Lisa bertemu dengan Simon untuk membicarakan acara pembacaan puisi, yang akan diadakan di suatu tempat beberapa hari lagi. Tanpa diduga Simon yang terpesona dengan kemampuan Lisa membuat puisi, mengundangnya dan tak lupa mengecup Lisa di dalam ruangannya. Sampai di sini perlu kita ketahui bahwa kehidupan Lisa dan keluarganya tampak ada yang tak beres, di mana hal tersebut membuat Lisa melampiaskannya pada Simon. Keesokan harinya, Lisa yang kita ketahui diundang ke acara pembacaan puisi, mengajak Jimmy dan kemudian melatih anak itu. Pada malam hari, Lisa bertemu dengan ayahnya Jimmy yang bernama Roy, dan menjelaskan mengenai bakat terpendam anaknya. Namun tanpa diduga, Lisa menjelek-jelekan pengasuhnya Jimmy, agar si pengasuh dipecat. Hal itu Lisa lakukan, agar Lisa bisa membawa Jimmy ke acara puisi yang akan diadakan beberapa hari lagi. Roy pun yang mendapat info mengenai kejelekan pengasuhnya, memutuskan untuk memecat pengasuh Jimmy, dan mempersilahkan Lisa untuk menjadi pengasuh Jimmy, untuk sementara. Saat pulang sekolah, Lisa mengajak Jimmy berkeliling di pameran seni, untuk menambah wawasan anak itu dalam membuat puisi, sebelum mengantarnya pulang. Singkat cerita saat acara pembacaan puisi di malam itu, Simon heran dengan Lisa yang membawa seorang anak kecil. Padahal Simon berharap Lisa datang sendiri sehingga dirinya bisa berduaan dengan Lisa. Tanpa diduga saat Jimmy naik panggung, semuanya terpukau dengan puisinya. Namun karena hal tersebut Simon merasa kecewa, karena puisi yang disampaikan Lisa di kelasnya, merupakan milik Jimmy. Sampai di sini bisa kita simpulkan, bahwa Lisa sudah berubah saat sebelumnya mengaku-ngaku bahwa puisi Jimmy adalah puisinya. Namun karena kejujurannya tersebut, membuat dirinya juga merasa terpukul karena semua orang mengagumi karya Jimmy, bukannya Lisa. Simon pun kemudian melampiaskan kemarahannya, karena kepercayaannya sudah hancur dengan Lisa, akibat Lisa telah melakukan plagiat dari karya orang lain. Setelah acara selesai, Jimmy tidak diantarkan pulang ke rumahnya, melainkan menginap di rumah Lisa tanpa memberi kabar ke orang tua Jimmy. Karena kelakuan Lisa tersebut, ayah Jimmy akhirnya memindahkan Jimmy ke sekolah lain, untuk menjauhi Lisa yang sudah terlewat batas. Saat berada di rumahnya, Lisa berperilaku tak biasa, dengan membuat acara makan tiba-tiba, seperti dirinya sedang menyiapkan sesuatu, atau mungkin sebagai permintaan maaf pada keluarganya. Beberapa hari kemudian, Lisa mendatangi Jimmy yang berada di sekolah barunya, dan membawanya pergi tanpa sepengetahuan siapapun. Lisa memberi iming-iming, bahwa dirinya ingin mengajaknya berenang di pantai, dan makan coklat yang banyak. Dan benar saja rencananya tersebut tampak berhasil, karena Jimmy menemukan puisi keempatnya, dan Lisa mulai menulisnya. Pada sore hari, keduanya memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan, tanpa adanya pemberitahuan ke keluarga masing-masing. Saat Lisa mandi di toilet, tanpa diduga Jimmy mengunci pintunya dan berusaha menelpon polisi, dan berkata bahwa dirinya diculik. Namun, Jimmy yang masih polos, tak mengerti nomor polisi yang harus ditekan. Dengan rasa kecewa, Lisa kemudian memberikan nomor yang harus ditekan Jimmy, untuk menelpon polisi. Bahkan, Lisa memberi nama penginapan dan nomor kamarnya,
agar Jimmy memberitahu posisinya pada polisi. Sampai di sini perlu kita ketahui, bahwa Lisa sebenarnya ingin berbuat baik, yaitu untuk memberi kesempatan untuk Jimmy mengembangkan bakat terpendamnya. Setelah Jimmy sudah menelpon polisi, Lisa meminta untuk dibukakan pintunya agar saat polisi datang, dirinya sudah memakai baju. Beberapa menit kemudian, beberapa polisi datang dan mengamankan Jimmy ke mobil polisi. Sementara, Lisa ditahan atas tuduhan penculikan anak di bawah umur. Tanpa diduga saat berada di dalam mobil, Jimmy mengatakan bahwa dirinya mempunyai puisi. Namun, tak ada satu orang pun yang ada di dekatnya untuk mendengar puisinya. Terima kasih sudah menonton, pilih subscribe untuk video menarik lainnya dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.